Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran mubarakan thayyiban fih. Asyhadu an la ilaha illallah, la ma'budu illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa podcast dakwah Sumsel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Serta salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau yang menemani dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menginfakkan harta dan jiwa mereka agar risalah ini sampai ke tengah-tengah kita, umatnya yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa podcast dakwah Sumsel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini podcast dakwah Sumsel akan membahas, mengupas buletin dakwah kafah pada edisi 366 dengan judul Sungguh Berat Pertanggungjawaban Pemimpin di Akhirat. Sebelumnya kami mintakan kepada seluruh pemirsa untuk like, share, dan komen channel dakwah ini. Agar apa? Agar informasi Islam kafah ini tersebar luas ke tengah-tengah masyarakat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada edisi 366 ini menyoroti tentang bahwasanya Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran yang dilantik pada tanggal 20 Oktober kemarin, tepatnya di gedung MPR DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Sejumlah media mengomentari atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ini. Disebutkan bahwasanya Reuters menyebut pemerintahan Prabowo dibayang-bayangi oleh politik dinasti dan meningkatnya patronase lama. Hal ini dibuktikan dengan gendutnya kabinet merah putih serta sebagian anggota jajaran menteri merah putih ini masih mengakomodir menteri-menteri yang dahulu pernah menjabat di masa Bapak Joko Widodo. Kemudian media asal Singapura juga mengomentari ihwal tidak adanya oposisi di Indonesia. Ini karena Prabowo mengakomodasi partai politik ke dalam pemerintahannya yang gendut. Komposisi kabinet gendut ini tidak bisa dilepaskan dari sistem demokrasi yang transaksional dan pragmatis. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan pidatonya Bapak Prabowo yang bertekad memberantas korupsi, namun disinyalir bahwasanya kabinet merah putih ini justru banyak yang terjerat kasus korupsi. Hal ini ditegaskan oleh Abdullah Heha Mahua yang pernah menjabat sebagai Dewan Penasehat KPK periode 2005 sampai 2013. Dia menyatakan hal ini disebutkan oleh Abdullah Heha Mahua yang pernah menjabat sebagai penasehat KPK periode 2005 sampai 2013. Pidato Prabowo yang cukup panjang ini kalau kita perhatikan menyentuh berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi sayangnya pidato tersebut belum menyentuh secara spesifik masalah kekuatan oligarki kapitalis yang justru menjadi biang masalah di tengah-tengah negeri kita yang tercinta. Kemudian kita juga perhatikan bahwasanya Bapak Presiden dan jajaran kabinetnya ini disumpah
untuk menjalankan jabatan ini di bawah sumpah Al-Quran. Yang juga kita ketahui bahwasanya segala sumpah yang diucapkan di bawah Al-Quran ini dan tanggung jawab yang berada di pundaknya itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam kepemimpinan ini bukanlah bentuk transaksional, bukanlah politik pragmatis, akan tetapi politik yang melayani, politik yang memberikan kemaslahatan kepada umat. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa yang ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira." Katakanlah Muhammad, "Wahai Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku dengan cara keluar yang benar, serta berikanlah kepada diriku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong agama Allah." Kalau kita perhatikan Al-Quran surat Al-Isra 80 ini, bahwasanya Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuasaan yang menolong. Kekuasaan yang seperti apa? Yakni kekuasaan yang dengannya itu Allah hukum-hukumnya bisa tegak karena sebab lantaran kekuasaan tersebut. Had-hadnya Allah bisa tegak, bisa dijalankan. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya sungguh Nabi Muhammad menyadari bahwa beliau tidak punya daya, kekuatan untuk menegakkan agama Islam kecuali dengan kekuasaan. Karena itu beliau memohon kepada Allah kekuasaan yang bisa menolong kitabullah, kemudian melaksanakan hudud Allah, serta menunaikan berbagai kewajiban dari Allah dan menegakkan agama Islam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tarik kesimpulan dari penjelasan tafsir Imam Ibnu Katsir tersebut, bahwasanya yang pertama, untuk menegakkan agama Islam ini, Rasulullah untuk menegakkan agama Islam, inilah yang sekaligus menjadi motif utama Rasulullah SAW untuk berdoa kepada Allah agar diberikan kekuasaan. Faktanya, pada akhirnya Rasulullah benar-benar menjadi penguasa kepala negara, yakni Daulah Islam di Madinah. Kekuasaan beliau benar-benar diorientasikan untuk menegakkan Islam dan menyebarluaskan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Kedua, untuk mengurusi berbagai urusan dan kepentingan masyarakat, tentu dengan menggunakan syariat Islam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan perjalanan Rasulullah SAW ketika di Makkah, Rasulullah tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan syariat dan tidak bisa menegakkan kekuasaan serta memimpin, mengorganisir. Pemirsa, kalau kita perhatikan dakwahnya Rasulullah ketika di Mekah, bagaimana para sahabat ini dizolimi, disakiti, bahkan ada yang syahid karena kekejaman kafir Quraisy. Akan tetapi hal ini berbeda ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Di sana beliau mendapatkan kekuasaan, yang dengan kekuasaan itu beliau mampu menegakkan seluruh syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta dengan kekuasaan ini juga risalah Islam, dakwah Islam tersebar luas hingga seluruh penjuru Jazirah Arab menerima dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
di dalam Islam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kaidah-kaidah kepemimpinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguh Allah menyuruh kalian menyerahkan amanah kepada orang yang berhak menerima amanah itu. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam Islam tidak boleh berdasarkan kedekatan, tidak boleh berdasarkan transaksional, tidak boleh diberikan atas pesanan oligarki. Tugas kenegaraan yang seharusnya diberikan kepada orang yang memiliki karakter moralitas, salah satunya yaitu kejujuran. Nabi menegaskan bahwa kejujuran akan membuahkan kebaikan. Sebaliknya, kedustaan akan menghasilkan kejahatan. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." Bersikaplah jujur kalian, karena kejujuran membawa kebaikan dan kebaikan membawa pelakunya ke dalam surga. Sebaliknya, jauhilah oleh kalian sikap dusta, karena kedustaan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan mengantarkan pelakunya kepada neraka. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain itu Allah juga menekankan bahwasanya kepemimpinan di dalam Islam tidak hanya pemimpinnya yang amanah, tidak hanya pemimpinnya yang jujur, tidak hanya pemimpinnya yang memimpin dengan penuh sifat kasih sayang, kejujuran, tetapi Allah menegaskan bahwasanya kepemimpinan itu untuk menegakkan hukum-hukum Allah, bukan menegakkan hukum jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu hukmal liqaumi yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik bagi orang-orang yang meyakini kebenaran Islam? Quran surat Al-Maidah ayat 50. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan yang diemban pada setiap pemimpin tentunya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Tiap-tiap diri kalian adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawabannya. Tiap-tiap diri kita akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah kita sebagai individu, orang tua, ataukah kepala negara, itu akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang kita pimpin. Apabila kita memimpin dengan penuh keadilan dan amanah, maka Allah memberikan ganjaran pahala. Sebaliknya, apabila kita memimpin dengan penuh kezoliman, tidak menerapkan hukum Allah, sebaliknya malah menerapkan hukum jahiliyah, maka nantikanlah azabnya Allah di akhirat kelak. Di dalam Islam begitu banyak percontohan kepemimpinan yang diberikan yang dicontohkan dari Khulafaur Rasyidin. Kita bisa melihat bahwasanya kepemimpinan yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sesaat setelah dibaiat sebagai khalifah, karena kekhawatirannya menyimpang dalam menjalankan pemerintahannya, beliau berkata, "Sungguh aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Karena itu, jika aku berbuat baik, bantulah aku. Namun, jika aku berbuat salah, luruskanlah aku." Pada era setelahnya, Umar bin Abdul Aziz saat menjadi khalifah juga berdoa dengan penuh kekhawatiran, "Ya Allah,
Aku berlindung kepadamu dari memikul tugas yang tidak sanggup aku pikul ini, dan aku diserahi urusan ini, lalu aku menyia-nyiakannya. Demikianlah betapa besar kekhawatiran para pemimpin kaum muslimin dahulu. Mereka takut manakala mereka melakukan kezoliman atas rakyat yang ia pimpin. Kekhawatiran para pemimpin Islam dan para khalifah pada masa lalu atas amanah kepemimpinan dan pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak di akhirat. Tidak aneh jika mereka menjalankan amanah kepemimpinan mereka dengan sebaik-baiknya, yang akhirnya Allah ridho, Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan keadilan, Allah memberikan keamanan atas kepemimpinan mereka yang menerapkan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kerinduan umat Islam saat ini agar mereka hidup diatur sesuai dengan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami syariat Islam ini, kemudian mendakwahkannya ke tengah-tengah masyarakat, hingga akhirnya nanti ini menjadi opini bahwasanya rakyat menginginkan syariat Islam ini ditegakkan dalam institusi yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Semoga kedepannya kita menjadi bagian dalam mendakwahkan syariat Islam secara kafah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.